Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baiklah, perkenalkan saya Indah Permatasuriani. Saya akan mulai masuk kepada materi kita yang pertama, ya, di akuntansi keuangan menengah 1. Baik, dalam bab 1 ini kita akan membahas tentang pelaporan keuangan dan juga standar akuntansi. Nah, jadi dalam bab ini nantinya diharapkan teman-teman itu dapat mengidentifikasi apa saja laporan keuangan utama, kemudian bagaimana cara pelaporan keuangan yang lainnya, kemudian bagaimana akuntansi dalam efisiensi penggunaan sumber daya yang terbatas juga. Kemudian menjelaskan tujuan atau kebutuhan atas sebuah standar yang berkualitas tinggi. Ya, ini juga menjelaskan apa sih tantangan yang dihadapi dalam pelaporan keuangan. Kira-kira ini ya teman-teman ya yang akan dicakup dalam bab ini. Ada global market, itu akan berbicara tentang laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Di sini kemudian juga akuntansi dan juga alokasi modal atau capital allocation. Kemudian juga ada standar kualitas tinggi. Kemudian di berikutnya itu akan mencakup tentang tujuan pelaporan keuangan. Jadi pertama laporan keuangan untuk tujuan yang umum, kemudian untuk si equity investor dan creditor berarti untuk penyedia modalnya gitu ya. Kemudian entity perspective ini berarti sudut pandang entitas, kemudian berikutnya adalah kegunaan dalam pengambilan keputusan. Kemudian di standard setting organization ini adalah organisasi yang menyusun standar, itu ada IOSCO, kemudian ada IASB dan IFRS. Tantangan pelaporan keuangan ini ya ada di beberapa bidang. Pertama ada kaitannya dengan lingkungan politik gitu ya, kemudian ada expectation gap, ada kesenjangan terhadap ekspektasi, kemudian masalah pelaporan keuangan sendiri, kemudian etikanya dan juga convergence atau konvergensi internasional dalam challenge pelaporan keuangan ini. Oke. Nih, di sini dikatakan world markets are becoming increasingly intertwined. Jadi maksudnya di sini adalah pasar dunia itu semakin terikat gitu kan ya, satu sama lain. Jadi kayak semakin terikat. Nah, sedangkan dan konsumer internasional itu misalnya sudah ada nih yang pakai mobil dari Jepang misalnya gitu. Kemudian ada sepatu dari Italia gitu kan. Bahkan kalau misalnya yang kayak kaya tuh ya pakai Wall Scotland gitu. Ada yang dia minum kopi Brazil, teh India, itu udah bisa dikonsumsi oleh konsumen internasional gitu kan. Kayak kita mungkin teman-teman bisa juga makan coklat Swiss dari sini gitu kan. Bisa nonton film Hollywood ya kan dari Amerika, kemudian kita bisa bahkan juga di sini udah banyak juga kan kalau misalnya kayak produk-produk dari kayak gini. Saya ingat banget tuh waktu pas zaman saya dulu sempat kerja di Garuda 2 tahun kan, terbangnya sering ke Jeddah. Ternyata di Indonesia juga udah banyak, makanya kebanyakan orang-orang naik haji itu biar mereka nggak berat ya nyampe di sini mereka beli aja gitu di Tanah Abang gitu kan, udah ada tokonya, dari Arab udah lengkap semua. Nah, jadi banyak gitu ya, beragam-ragam volume, kemudian apa ya, produk-produk, barang ekspor, impor, itu sudah menyatakan bahwa sebenarnya kita tuh sudah dalam situasi perdagangan internasional, ya kan? Nah, jadi global itu atau global market ini kan pasar global. Jadi dunia itu adalah sudah menjadi pasar mereka gitu dia, ya kan? Nah, kayak ini sebenarnya adalah top 20 daftar 20 perusahaan global yang teratas dalam hal penjualan. Tahun berapa ya di sini dia 2008. 2008 sebenarnya udah lama ya. Think mungkin akan baru lagi nih sebenarnya kalau di sini kan di majalah di magazine Fortune di sini. Nah, kemudian juga karena ada kemajuan teknologi, kemudian banyak peraturan-peraturan yang mungkin semakin fleksibel dan juga ringan gitu kan ya. Nah, investor tuh bisa dia melakukan transaksi keuangan lintas batas nasional teman-teman untuk bisa berinvestasi.
misalnya mengalokasikan modal, kemudian bagaimana dia membuat financing decision, keputusan pembiayaan yang juga melibatkan perusahaan-perusahaan luar negeri, gitu kan. Nah, um, sebenarnya kebanyakan investor tuh ketika dia mau diversifikasi risikonya dalam portofolionya, itu lebih banyak menginvestasikan dananya itu di pasar internasional. Nah, sehingga ada peningkatan jumlah investor yang memiliki sekuritas perusahaan asing, gitu kan. Misalnya kayak ada selama 7 tahun nih, ada investasi pada ekuitas investor Amerika Serikat itu meningkat, malah lebih dari 20 kali lipat. Nah, itu datanya. Misalnya dari 200 miliar, kemudian dia menjadi meningkat 4.200. Nah, oke. Okay. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa signifikansi peluang investasi internasional itu juga bisa ditemukan ketika kita mau melihat berapa sih jumlah pendaftaran pihak asing di bursa efek, gitu kan. Jadi pasar modal itu kita bisa lihat ini semakin terintegrasi nih, teman-teman. Ya. Dan perusahaannya itu lebih fleksibel lagi dalam memutuskan di mana sih dia harus meningkatkan modalnya. Kalau misalnya nggak ada integrasi pasar, jadi ada sebuah kayak keunikan atau faktor khusus yang dimiliki oleh perusahaan itu yang membuatnya itu lebih gampang agar dia bisa meningkatkan modal atau bisa dia mendaftarkan atau memperdagangkan efek di suatu lokasi, gitu kan. Oke. Dan sehingga juga mengakibatkan perusahaan itu bisa memperluas pilihan tempatnya untuk dia bisa meningkatkan modal, ya kan, baik itu ekuitas ataupun utang. Jadi pergerakan ke arah adopsi standar laporan keuangan internasionalnya itu akan membantu gitu, terfasilitasi dengan adanya. Kemudian bicara tentang financial statement and financial reporting, laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Seperti ini sebenarnya lebih kepada karakteristik ya dalam akuntansi itu sendiri ya, teman-teman ya. Jadi akuntansi ya kita bisa katakan bahwa ini adalah bahasa bisnis yang universal. Jadi seorang ekonom dan politikus dia mengatakan bahwa inovasi yang paling penting dalam membentuk pasar modal itu adalah pengembangan prinsip akuntansi yang baik. Jadi karakteristik pentingnya itu ada apa aja? Identification, measurement, and communication. Berarti bagaimana dia mengidentifikasi, kemudian mengukur dan mengkomunikasikan informasinya. Mengenai apa? Mengenai entitas ekonomi kepada pihak atau interested parties, pihak yang berkepentingan. Ya, jadi akuntansi keuangan atau financial accounting berarti itu adalah proses dalam penyusunan laporan keuangan kan untuk bisa digunakan oleh pihak internal ataupun eksternal. Sini, kemudian ini lebih kepada dalam economic activity dibutuhkan financial information. Kemudian dalam statement financial position, dalam financial statement itu ada apa aja sih isinya gitu ya. Begitu juga dengan additional information yang dibutuhkan. Gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat laporan keuangan itu adalah sarana utama ya, teman-teman, untuk bisa menyatakan informasi kepada pihak luar. Laporan keuangan ini menggambarkan bagaimana alur atau sejarah perusahaan gitu kan yang bisa dinilai atau dikuantifikasi dalam satuan uang. Nah, ini laporan keuangannya apa aja nih? Financial position, laporan laba rugi, kan? Laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, kemudian pelaporan perubahan ekuitas. Nah, kemudian pengungkapan catatan atas laporan keuangan yang ini juga sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya dari laporan keuangan. Nah, beberapa informasi keuangan juga itu lebih baik ditambahkan kayak additional information melalui financial reporting ya. Jadi misalnya ada di President's Letter itu kayak informasi tambahan kali ya dari direktur, kemudian ada prospektus. Jadi prospektus ini itu tentang laporan keuangan resmi ya, atau laporan keuangan perusahaan juga
ada prospektus juga gitu. Jadi prospektus itu biasanya tuh kayak semacam informasi detail gitu ya dari perusahaan itu, baik dalam laporan keuangannya juga disampaikan di situ. Ya. Kemudian juga ada governmental agencies report itu lebih kepada laporan yang diajukan kepada badan pemerintah. Oke, okay. Forecast, new release. Perusahaan perlu ya penting untuk menyajikan informasi itu karena adanya kaidah atau peraturan atau kebiasaan gitu. Jadi ini sebenarnya informasi ini penting untuk disampaikan, gitu kan? Oke, sekarang kita masuk kepada akuntansi dan alokasi modal atau accounting and capital allocation. Nah, seperti kita ketahui sebenarnya sumber daya itu are limited, ya kan, terbatas. Nah, sehingga orang-orang berusaha untuk menjaga sumber daya tersebut gitu kan dan memastikan bahwa memang sumber daya yang kita gunakan ini bisa digunakan secara efisien. Dan penggunaan sumber daya efisien itu seringkali menentukan nih apakah si perusahaan ini bisa tumbuh dengan pesat. Kalau misalnya dia tidak memanfaatkan sumber daya dengan efisien ya bisa jadi sulit dia untuk mempertahankan sustainability-nya gitu kan. Nah, kenyataan ini tuh memberikan beban yang berat juga kepada profesi akuntan karena kita sebagai akuntan nantinya ya teman-teman nantinya itu harus mengukur kinerja dengan akurat dan juga wajar gitu kan sehingga manajer dan juga perusahaan itu dia mampu menarik modal investasi. Jadi kayak informasi keuangan yang relevan itu harus jujur gitu kan, harus menggambarkan hasil keuangan yang memungkinkan si investor dan juga kreditor itu mau nih atau bisa dia melihat laba rugi kemudian aset yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, karena itu penggunanya itu dapat menilai imbal hasil dan risiko relatif itu terkait dengan berapa nih peluang investasinya. Mereka mampu menyalurkan sumber dayanya itu lebih efektif lagi. Nah, ini yang kayak di slide ini ya, teman-teman. Um, ini ada financial reporting, financial information a company provides help user. Maksudnya di sini informasi keuangan yang disajikan perusahaan itu dia membantu pengguna dengan keputusan alokasi modal perusahaan. Kan? Nah, proses yang efektifnya itu dari alokasi modal ini adalah hal yang sangat penting juga ya untuk dilalui dan alokasi modal itu secara efektif dia bisa mendorong produktivitas juga, inovasi, kemudian menciptakan pasar yang efisien gitu kan untuk membeli dan menjual efek serta pemberian kredit juga. Nah, kalau misalnya ada informasi yang tidak dapat diandalkan, tidak terrelevan, nah ini menyebabkan alokasi modalnya jadi buruk gitu hingga dia memberikan dampak buruk juga nanti terhadap uh, pasar modal ya. Ini. Jadi ini sangat bergantung ya capital allocation process dimulai dari financial reporting kemudian penggunanya itu sendiri gitu kan karena mereka melihat kepada financial reporting ini nih untuk mengalokasikan modal gitu kan. Nah, jadi di capital allocation ini adalah di mana proses mengidentify, mendetermin atau menentukan ya bagaimana atau berapa sih kira-kira biayanya gitu kan yang dibutuhkan yang harus dialokasikan gitu ya di antara berbagai situasi atau competing interest dia bilang kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya ini berbicara tentang high quality standard, standar berkualitas tinggi. Nah, untuk bisa nih globalization di mana single set, Nah, untuk bisa memfasilitasi alokasi modal yang efisien itu biasanya investor butuh informasi yang juga relevan kan ya teman-teman ya. Dan penyajiannya pokoknya jujur gitu terus dan pokoknya itu informasi yang ada itu bisa membuat mereka melakukan perbandingan nantinya. Nah, misalnya nih ada investor nih dia mau berinvestasi di industri telekomunikasi. Kemudian ada nih 5 perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia dalam urutannya ukuran pendapatannya ya dalam urutannya misalnya ada namanya
Saya lihat di situ ada apa ya kalau di luar gitu kayak ada um, Oke, Verizon Communication di Amerika, kemudian Nippon Telegraph di Jepang, ada Deutsche Telekom, kemudian ada Telefonica. Nah, gimana nih menentukan mana ya perusahaan telekomunikasi yang dipilih untuk berinvestasi gitu? Bagaimana ya kita membandingkan? Nah, misalnya perusahaan Amerika kayak yang di urutan pertama itu dengan perusahaan Jepang dan yang lainnya gimana? Nah, seperangkat yang standar akuntansi gitu, yang juga berkualitas tinggi, tapi juga diterima oleh secara global, itu secara luas. Nah, itu adalah salah satu hal penting dan juga jaminan agar um, mendapatkan perbandingan yang sama gitu kan. Jadi kalau misalnya standarnya sudah sama dalam penyusunan accounting standarnya sudah sama ya berarti itu bisa dibandingkan gitu kan. Beda kalau misalnya berbeda standarnya ya itu tidak bisa juga disamaratakan sama halnya mungkin kuliah gitu ya. Kayak kuliah ketika teman-teman kuliah di luar negeri misalnya itu mendapatkan lulus disetarakan ke Indonesia IPK-nya misalnya 3,3 atau 3,4 itu standarnya kan tidak akan sama ketika teman-teman lulusan dalam negeri dengan IPK 3,4 gitu. Nah, karena memang dari quality standarnya aja udah berbeda gitu. Nah, itu contohnya. Jadi kalau misalnya ada high quality standarnya itu internasional dan itu bisa dibandingkan gitu secara internasional juga ya. Kemudian tentu untuk bisa mencapai ini ya dibutuhkan adanya standar akuntansi internasional yang juga berkualitas tinggi kan ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa elemen penting ya, elemen penting yang bisa digunakan untuk mencapainya itu pertama adalah melalui standar akuntansi yang tunggal. Ya, jadi cuma satu badan penyusun standar aja. Jadi kayak only single standard setting body. Kemudian konsisten ketika menerapkan dan juga menginterpretasikan, kemudian adanya common disclosure itu kayak pengungkapan secara umum, disclosure-nya secara umum, kemudian adanya standar dan praktek umum pengauditan yang berkualitas tinggi ya, kemudian ada pendekatan umum atau common approach kepada regulatory review ini kepada ya penegak peraturan ya kan ya yang review, kemudian ada education and training kepada pelaku pasar, kemudian ada common delivery system, ini contohnya adanya sistem penyampaian umum gitu. Kemudian ada juga pendekatan umum atas governance, corporate governance, tata kelola perusahaan dan juga kerangka hukumnya. Jadi dan hal ini sebenarnya juga tadi sudah digambarkan ya di awal kalau memang ini sangat penting sekali untuk disetarakan secara internasional. Nah, kemudian ini kita langsung masuk kepada tujuan laporan keuangan ya. Apa tujuan dan maksud dari pelaporan keuangan? Tujuannya itu adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang nih ya, person and potential equity investor, jadi berguna bagi investor, kemudian ada pemberi pinjaman ya, kemudian kreditor dan untuk membuat keputusan dalam ketika mereka bertindak sebagai penyedia modal ya, providing resources to equity. Kemudian dalam hal ini selain bagi penyedia modal atau investor, terus informasi yang juga berguna dalam pengambilan keputusan itu juga berguna untuk pihak lainnya gitu ya, dan ya yang mungkin bukan investor gitu ya. Jadi ada beberapa yang berguna juga. Pertama yaitu di sini general purpose financial statement, laporan keuangan untuk tujuan umum gitu ya. Jadi laporan keuangan untuk tujuan umum ini memberikan informasi pelaporan keuangan
kepada berbagai pengguna, to wide variety of users, kan. Kemudian misalnya ada misalnya ketika Nestle dia menerbitkan laporan keuangannya, kemudian laporannya itu membantu pemegang saham juga, kreditor, pemasok, karyawan. Nah, jadi balik lagi ketika fungsi laporan keuangan ini tidak hanya untuk investor, gitu kan? Nah, kemudian ya gunanya apa kenapa sih karyawan harus tahu, regulator harus tahu, dia agar bisa memahami posisi keuangan. Kemudian kalau untuk internal berarti dia harus tahu nih gimana ya kinerjanya udah efektif kah atau udah bagus kah gitu kan. Nah, tentunya kalau kita lihat pihak-pihak lain kayak manajemen, mereka butuh informasi itu untuk membuat keputusan yang juga efektif. Nah, berikutnya di sini provide ya. Kemudian ada equity investor and creditor. Jadi sebenarnya tujuan pelaporan keuangan itu mengidentifikasi investor sebagai kelompok pengguna utama ya dalam laporan keuangan dan untuk tujuan umum juga. Jadi mengidentifikasi investor itu sebagai kelompok pengguna utama itu memberikan fokus penting juga dari pelaporan keuangan. Jadi ketika misalnya Nestle menerbitkan laporan keuangan, maka fokus utamanya itu kepada investor karena mereka punya kebutuhan yang paling penting dan juga mendesak nih atas informasi dalam laporan keuangan. Jadi investor itu dia butuh informasi keuangannya untuk menilai bagaimana sih kemampuan Nestle ini dalam menghasilkan arus kas masuk gitu ya. Dia bisa neto dan memahami bagaimana kemampuan manajemen agar dia bisa melindungi dan meningkatkan aset perusahaan gitu. Ya. Nah, akibatnya kelompok pengguna utama dari laporan ini tuh bukan manajemen, regulator, atau kelompok non-investor lainnya. Kemudian ada lagi perspektif entitas atau entity perspective. Ini sebenarnya kita juga adopt dari apa ya tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum. Jadi dalam perspektif ini tuh perusahaan itu view as a separate. Jadi dia dinilai sebagai suatu entitas yang terpisah gitu ya dan berbeda gitu dari pemiliknya sendiri ya kan. Nah, kemudian ini ya, jadi perusahaan itu dipandang sebagai suatu entitas yang separate and distinct. Jadi dia terpisah atau berbeda dari si pemiliknya gitu. Nah, misalnya kayak Nestle tadi dia punya aset, itu dipandang sebagai aset perusahaan bukan aset kreditor atau pemegang sahamnya gitu kan. Nah, investor itu dia punya klaim atas aset Nestle itu dalam bentuk liabilitas, kemudian ekuitas gitu. Nah, jadi perspektif entitas ini konsisten nih dengan lingkungan bisnisnya sekarang, kan, di mana semua atau sebagian besar perusahaan yang terlibat dalam pelaporan keuangan itu dia punya substansi yang berbeda dari investor. Jadi perspektif bahwa pelaporan keuangan harus terfokus itu hanya pada kebutuhan pemegang sahamnya gitu. Jadi seringkali kita sebut juga dengan juga dengan perspektif kepemilikan gitu atau proprietary perspective ya itu dianggap nggak tepat gitu kalau misalnya ada penamaan seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang namanya decision usefulness, itu berarti kegunaan dalam pengambilan keputusan. Jadi investor itu tertarik ya dalam laporan keuangan itu karena laporan tersebut dia memberikan informasi yang juga berguna untuk pengambilan keputusan, ya kan? Dan nih, interesting in assessing ya penggunaan pengambilan keputusan ya kan atau decision usefulness, kemudian dalam sebagaimana ditunjukkan juga tadi ya, ketika pengambilan keputusan ini investor itu tertarik menilai apa nih? Pertama, dia menilai the company's ability to generate net cash inflow, di mana dia menilai bahwa perusahaan itu bisa menghasilkan arus kas masuk neto, gitu kan. Kemudian kemampuan manajemen untuk melindungi juga meningkatkan investasi penyedia modalnya juga di situ, ya. Nah, ini berikutnya ya. Jadi tadi apa? Objective financial reporting class most emphasize on
reporting to capital provider. Jadi sebenarnya yang menjadi tujuan utamanya itu adalah kepada capital provider atau investor tadi kan. Nah, kalau general purpose-nya untuk siapa? Kalau umum ya bisa untuk auditor. Oke. Nah, berikutnya ini sebenarnya tentang apa sih standar organisasi ya, atau standar setting organization dalam badan penyusunan kebijakannya begitu ya, dalam proses penyusunan standar. Ya, nah banyak sebenarnya ya selama ini begitu ya, negara-negara itu mengendalikan organisasinya itu mereka punya standar yang sendiri gitu, jadi nggak umum gitu sifatnya ya, mereka punya standar sendiri. Misalnya itu kayak Kanada, dia punya Dewan Standar Akuntansi, kemudian Jepang dia juga punya Accounting Standard Board of Japan gitu kan, kemudian Jerman juga punya German Accounting Standard Committee, dan Amerika juga punya yaitu FASB yang Financial Accounting Standard Board. Nah, standar di dikeluarkan organisasi ini tuh terkadang dia berbasis prinsipal, berbasis principle based, berbasis aturan juga, kemudian ada yang tax oriented ya, kemudian ada juga yang business based. Jadi bisa dibilang bahwa terkadang mungkin sering beda gitu kan dalam konsep dan juga tujuannya. Nah, mulai dari tahun 2000-an itu dua badan utama penyusun standar itu yang dipakai untuk menjadi badan utama penyusun standar di dunia. Apa aja? Pertama yaitu adalah IASB. Jadi ini basicnya di Inggris ya, disebut dengan Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. Dalam hal ini IASB itu dia menerbitkan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS International Financial Reporting Standard. Ya, jadi IASB ini base-nya di Inggris ya. Kemudian dia mengeluarkan International Financial Reporting Standard. Dan ini juga digunakan untuk sebagian besar dalam bursa asing ya. Jadi standar ini juga dapat digunakan oleh perusahaan asing yang juga terdaftar nih di Bursa Efek Amerika Serikat. Ya. Nah, digunakan over 149 countries ya. Digunakan oleh lebih dari 149 negara. Kita juga memperbaiki ya. Nah, ya. Kemudian yang juga mempunyai peranan gitu ya dalam international standard setting itu ada IOSCO, International Organization of Security Commission, dan IASB, International Accounting Standard Board. Ya. Nah, ini adalah salah satu standard setting organization yaitu IOSCO. Nah, IOSCO ini itu dia tidak menetapkan standar akuntansi ya, teman-teman. Jadi kita lihat ya. Nih, doesn't set accounting standard. Kemudian dia dedicated to ensuring the global market can operate. Berarti dia itu organisasi ini dia memastikan bahwa pasar global itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien gitu kan. Nah, kemudian dia mensupport the use of IFRS sebagai single set of international standard. Jadi dia juga mensupport bahwa single set berarti ada salah satu standar yang digunakan kan ya. Ini adalah webnya. Nah, kemudian dalam berikutnya itu ada IASB tadi ya, atau International Accounting Standard Board. Ada empat organisasinya ya, tadi dari 4 organisasi. Dalam penyusunan standar internasional itu dia ada 4 organisasi kan. Ya, pertama itu di sini disebutkan ada IFRS Foundation, ya, kemudian ada IASB,
kemudian ada juga advisory council-nya, kemudian ada interpretation committee. Jadi semacam komite interpretasi pelaporan keuangan gitu ya sebenarnya. Jadi IASB ini dia unit operasi utama nih dalam struktur 4 bagian ini, gitu kan. Nah, misinya apa? Dia untuk mengembangkan dan dalam kepentingan umum dia seperangkat standarnya dengan IFRS yang berkualitas tinggi dan itu bisa dipahami untuk laporan keuangan tujuan umum. Ya. Selain itu misalnya ada bantuan penelitian dari stafnya. Nah, ISB ini dia bergantung pada keahlian dari berbagai kelompok gugus tugas juga yang dibentuk berbagai proyek. Kayak misalnya ada Standard Advisory Council gitu di situ. Jadi nanti dia berkonsultasi dengan ISB bagaimana kebijakan utama dan masalah teknis dalam membantu memilih misalnya anggota satuan tugas. Nah, ini dijelaskan bahwa foundation atau standar penyusunan internasional ini ya, teman-teman ya, di sini kalau yang garisnya nggak putus ini ya, garisnya nyatu ini dia melapor nih. Ya, jadi ya foundationnya melapor kepada IFRS Interpretation Committee, kemudian kalau misalnya dia yang putus-putus, ini berarti dia menunjuk. Jadi maksudnya jadi IFRS Interpretation Committee dia menunjuk atau menunjuk kepada IASB gitu kan ya. Nah, gitu. Kemudian ini juga nih tandanya kalau misalnya ya ada dua di sini ya. IFRS stand for apa? International Financial Reporting Standard. Oke. Okay. Key player siapa di sini? Yang this one, international site itu adalah ya. Kemudian dalam hal ini ada namanya dalam ISB itu adalah due process. Due process ini maksudnya adalah proses penyusunan, teman-teman. Jadi dalam menyusun standar akuntansi keuangan, ISB itu punya proses penyusunan atau due process gitu, yang sifatnya itu independen. Ya, tentunya dia elemen-elemen yang dia harus punya berarti independen ya, kemudian diawasi juga oleh trustee badan yang memang sah begitu ya, yang kemudian prosesnya itu sistematik, menyeluruh ya, thorough and systematic itu dia berarti menyeluruh dan sistematis dalam mengembangkan standarnya. Kemudian juga melibatkan investor, regulator, gitu kan, business leader, global accounting profession, dan dalam setiap proses yang dilalui. Ya, kemudian bagaimana collaborative report atau upaya berkolaborasi dengan masyarakat dalam penyusunan standar. Okay. Nah, ini adalah International Standard Setting Structure. Jadi ketika di sini topiknya di-identify ya, kemudian ditempatkan kepada anggota dewan ya kan. Nah, kemudian dianalisis di sini nih, dianalisis, lakukan pandangan awal terhadap pro dan kontra. Misalnya kan ada pro dan kontra nih. Ada preliminary review. Kemudian ada public hearing. Jadi dia dengar pendapat tentang standar yang diajukan ya. Gimana menurut kamu? What do you think? Dia bilang gitu. Terus ini juga selanjutnya dewan itu dia mengevaluasi, bagaimana research ya, penelitian dan public response atau tanggapan umum ya, tanggapan publik itu untuk mengeluarkan draft gitu. Ada komen nggak? This will be your final chance, dia bilang, karena memang itu adalah momen ketika exposure draftnya disampaikan. Kemudian here IFRS, jadi dewan mengevaluasi tanggapan dan perubahan draftnya di exposure yang final standardnya akhirnya issue. Nah, begitu kira-kira alurnya teman-teman ya. Jadi dari topik identified, kemudian ditempatkan pada anggota dewan, agenda dewan gitu kan ya. Oke, ini sebenarnya cuma ini bisa lihat juga sini nanti ya. Ini adalah contoh dari pronouncement ya. Jadi pronouncement itu jenis pernyataan ya. Jadi
IASB itu dia mengeluarkan 3 jenis pernyataan utama. Pertama yaitu standar pelaporan keuangan atau IFRS, ya. Kemudian yang kedua mengeluarkan kerangka dasar atau conceptual framework. Kemudian yang ketiga adalah International Financial Reporting Standard Interpretation. Berarti ini maksudnya adalah interpretasi dari pelaporan keuangan internasional. Ya, nah, standar pelaporan keuangan yang dikeluarkan, ya tadi kan ada 3 ya. Pertama standar pelaporan keuangan internasional. Jadi setelah itu udah ada beberapa standar gitu yang sudah dikeluarkan sampai saat ini tuh udah banyak standarnya. Sebelumnya penyusunan itu pada tingkat internasional dilakukan oleh Komite Standarisasi Internasional. Kemudian ada kerangka dasar ya, conceptual framework. Jadi ini bagian dari upaya jangka panjang juga untuk menghindar dari pendekatan masalah per masalah gitu. Jadi Komite Standar Akuntansi Internasional itu dia menerbitkan dokumen juga yang berjudul kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan atau framework for preparation dan presentation financial statement gitu kan. Jadi framework ini dia itu menetapkan tujuan, kemudian konsep dasar ya yang digunakan oleh Dewan dalam mengembangkan standar pelaporan keuangan untuk di masa yang datang. Jadi maksudnya ini adalah untuk membentuk seperangkat konsep yang saling terkait gitu ya. Jadi kerangka konseptual berfungsi sebagai alat untuk memecahkan masalah. Jadi framework itu melewati diskusi ya, dengar pendapat, kayak gitu. Jadi framework ini bukan IFRS sehingga dia nggak mendefinisikan standar sih di sini. Kemudian interpretasi pelaporan keuangan, berarti interpretasi ya komite interpretasi nanti yang mengeluarkan gitu kan. Nah, ya interpretasinya bisa jadi masalah laporan keuangan, masalah dalam yang misalnya ketika menginterpretasikan tuh tidak maksimal atau tidak sesuai misalnya gitu. Kemudian lanjut ke hierarki IFRS. Jadi company first look to IFRS gitu. Karena IASB itu apa ya jatuhnya itu kayak semacam swasta begitu ya. Jadi IASB ini dia tidak punya mandat peraturan, jadi tidak ada mekanisme dalam penegakannya serupa dengan peraturan di Amerika Serikat di mana kayak ada SEC yang Securities Exchange Commission itu memperlakukan standar custody bagi perusahaan publik. Jadi IASB ini dia bergantung ke regulator lain nih untuk menegakkan penggunaan standarnya. Ya. Nah, ya, setiap perusahaan tentunya menunjukkan bahwa ada laporan keuangan sesuai dengan IFRS. Jadi dia harus menggunakan seluruh standar nih. Ya. Nah, ini Oke, jadi ini sebenarnya hierarki ya. Hierarki yang digunakan untuk menentukan persyaratan pengakuan, penilaian gitu ya. Nah, hierarki itu teman-teman tahu ya, berarti kayak urutan gitu kan. Jadi pertama kali yang company first look dilihat pada standar pelaporan keuangan internasional IFRS, kemudian dia melihat kepada International Accounting Standard ya, kemudian interpretasi. Nah, itu. Kemudian masuk di sini ya. Nah, kalau misalnya tidak ada standar atau interpretasi, apa nih yang digunakan sumbernya gitu kan? Ini comprise for. Kalau nggak ada ya berarti persyaratan, pedoman dalam standarnya apa sih yang muncul gitu kan? Kemudian kerangka dasarnya apa? Contohnya apa gitu kan? Kemudian adanya pronouncement gitu. Jadi ini kalau misalnya tidak ada sumber-sumber yang tadi itu. Okay. Ya. Nah, ada semacam tantangan gitu ya, tantangan dalam laporan keuangan. Saya rasa ini udah bagian akhirnya ya. Tadi teman-teman lihat kan ketika berbicara tentang tantangan laporan keuangan itu ya sebenarnya laporan keuangan ini manfaatnya banyak. Jadi alasannya itu salah satunya kenapa berhasil karena dia bisa mengungkapkan dan bisa mencakup informasi keuangan yang bisa diandalkan juga nih. Ya, kemudian IFRS dalam lingkungan politik, ya kan? Ini adalah challenge gitu ya.
Dalam hal ini berarti pengguna gitu ya, pengguna itu adalah yang paling berpengaruh ya dalam mempengaruhi perkembangan AFAS sendiri. Jadi ya kelompok pengguna ya orang yang paling berkepentingan atau terkena dampak dengan adanya aturan akuntansi gitu kan. Nah, mungkin aja mereka ingin peristiwa ekonomi itu dicatat, dilaporkan dengan cara tertentu, dan mereka juga ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka inginkan gitu. Kayak mereka pengen dapat nih, pokoknya aku tuh pengen kayak gini. Jadi mereka berupaya juga untuk melakukan itu. Bahkan mereka tahu nih cara paling efektif gimana agar IFRS ini bisa dipengaruhi gitu kan. Nah, kelompok pengguna ini tuh dia sering menargetkan ISB untuk menekan pengaruh standar gitu kan. Nah, namun pada kenyataannya tekanan itu semakin tambah banyak nih. Jadi beberapa kelompok berpengaruh juga menuntut bahwa profesi akuntansi itu bertindak lebih cepat dan tegas dalam memecahkan masalah. Nah, apakah harus ada nih sebenarnya politik dalam membangun IFRS untuk akuntansi dan laporan keuangan? Itu enggak. Ya, mungkin ya mengapa tidak, sebenarnya perlu ya, karena kan politik itu ada di rumah, di sekolah, kantor gitu. Pokoknya di semua politik itu ada di mana-mana gitu. Jadi IFRS ini sebenarnya bagian dari dunia nyata. Jadi IFRS ini tidak dapat dia melarikan diri juga sih dari dunia politik dan juga tekanan politik gitu kan. Nah, tapi bukan berarti bahwa politik yang membangun IFRS itu adalah kekuatan negatif gitu. Karena mengingat konsekuensi ekonomi dari berbagai aturan akuntansi, kelompok kepentingan itu harus menyuarakan reaksi mereka juga kan pada peraturan yang diusulkan begitu. Nah, hal yang tidak boleh dilakukan oleh Dewan itu adalah mengeluarkan standar yang bermotif politik. Nah, kelihatan ya teman-teman ya perbedaannya ya, yang bermotif politik. Jadi meskipun ada memperhatikan konstituennya, kemudian Dewan juga harus mendasarkan IFRS ini pada penelitian yang baik. Kemudian kerangka kerja konseptualnya juga sesuai dengan realita ekonomi gitu kan. Nah, nih. The board should not do issues and other primary political motive. Jadi nggak jadi apa ya bahasanya mungkin lebih jangan sampai menjadi motif politik gitu ya, politically motivated. Dan while paying attention, dibilang the board should base IFRS on sound research. Nah, ini adalah business entities, ya, ISB. Semuanya itu punya pengaruh, gitu kan? Ini berpengaruh terhadap ISB di sini. Academician, investing public, ada. Jadi tidak bisa, ini adalah political environment yang ada di sekitaran ISB atau ketika mereka memformulasi accounting standard. Kemudian ada lagi apa sih yang jadi challenge-nya? Berikutnya itu adalah expectation gap atau kesenjangan ekspektasi. Jadi kayak teman-teman mungkin dari awal ketika pengantar udah belajar kali ya ada skandal Enron gitu kan. Nah, itu sudah menarik perhatian oleh beberapa pihak ya, investor, masyarakat umum. Jadi karena memang ukuran sama jumlah kasusnya itu sangat signifikan gitu, kecurangan dalam laporan keuangannya. Bahkan ada juga semacam rumor atau apa dikatakan bahwa sebenarnya akuntan maksudnya gini, banyak dia yang mempertanyakan sebenarnya akuntan ini sudah melakukan hal yang sesuai dengan standarnya ya gitu. Nah, jadi kesenjangan ekspektasi ini, apa yang menurut masyarakat itu harus dilakukan oleh akuntan, dan apa yang menurut akuntan itu dapat mereka lakukan. Jadi itu tuh nggak ketemu gitu, makanya adanya expectation gap di situ. Nah, untuk bisa meningkatkan kepercayaan investor dalam praktik laporan keuangan perusahaan, di Amerika sendiri itu sudah mengharuskan perusahaan publik untuk membuktikan efektivitas penilaian internalnya atas laporan keuangannya. Jadi internal kontrolnya itu adalah sistem pengawasan kan ya. Sorry ini belum masuk ke sini, masih talking about expectation gap. Jadi sebagian besar perusahaan itu ada sistemnya, tapi banyak yang dia tidak pernah kadang-kadang mendokumentasikan gitu ya kan. Jadi meskipun profesi itu berhak membantah bahwa akuntansi tidak dapat bertanggung jawab atas setiap malapetaka keuangan, akuntan harus terus berusaha juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gitu. Ya, kemudian masalah pelaporan keuangan yang signifikan, challenge-nya ya, another challenge adalah significant financial reporting issue.
Ya, saat ketika model pelaporan telah bekerja dengan baik nih ya dalam menangkap, kemudian bagaimana mengorganisasi informasi keuangan yang berguna, masih banyak sih hal yang perlu dilakukan. Misalnya jika kita pindah nih dari tahun 2020, kita lihat kembali laporan keuangan hari ini, kita mungkin baca pertama adanya non-financial measurement, pengukuran non-keuangan. Jadi laporan keuangan itu tidak bisa menyediakan beberapa pengukuran kinerja yang banyak digunakan oleh manajemen, kayak misalnya indeks kepuasan pelanggan, kan? Apalagi informasi tentang apalagi nih ya, jumlah produk yang cacat gitu. Nah, kemudian forward looking information itu informasi pada forward itu ke depan gitu kan ya, informasi yang berwawasan ke depan. Jadi laporan keuangan ini tidak mampu memberikan informasi yang forward looking juga yang dibutuhkan investor dan saat ini serta investor dan kreditor yang jelas, sehingga seseorang mencatat bahwa laporan keuangan itu dimulai dengan kalimat one day, like ketika saat itu, untuk menunjukkan penggunaan itu adalah biaya historis gitu, ya kan? Kemudian ada lagi namanya aset lunak. Jadi laporan keuangan atau soft asset ini difokuskan pada aset keras gitu kan, tapi tidak mampu memberikan informasi banyak tentang soft asset gitu, kayak aset tidak berwujud kali ya. Aset itu terbaik seringkali dia yang nggak berwujud itu gitu. Anggaplah misalnya um, ada ya kayak ada Microsoft gitu kan, ada kalian elektronik dan kayak merek IKEA gitu, itu kan mereknya gitu kan, citra merek, ya kan. Padahal aset yang terbaik itu adalah di softnya itu gitu, yang tidak berwujud itu. Kayak sekarang udah banyak brand-brand yang muncul yang baru, kayak brand hijab mungkin ya teman-teman tahu. Nah itu sebenarnya asetnya itu apa sih gitu? Ya brandnya itu juga asetnya yang sangat berharga gitu. Kayak misalnya di button scarf, semua yang ada tulisan B, um, dibikin dia di tas juga dibikin B, gloss juga dibikin B, itu laku aja karena dia udah punya aset tidak berwujud gitu di sana ya. Kemudian ketepatan waktu. Jadi perusahaan itu dia hanya menyediakan laporan keuangan triwulan dan menyediakan laporan keuangan itu setiap tahun yang auditnya. Jadi um, sedikit atau tidaknya sama sekali informasi laporan keuangan tersedia. Jadi maksudnya tidak ada sama sekali informasi laporan keuangan yang tersedia secara tepat waktu itu maksudnya. Karena dia tidak yang tiap hari juga kan bikin laporannya. Jadi itu beberapa isu yang muncul berkaitan dengan masalah laporan keuangan. Ya. Kemudian ini berbicara tentang etik ya, etik. Jadi ini adalah companies that concentrate on maximizing the bottom line, facing the challenge. Ini berbicara tentang ketika ada seorang komentator gitu ya dalam hal etika akuntansi, dia mengerti bahwa katanya ini berdasarkan pengalaman dia, lulusan baru tuh cenderung idealis gitu. Jadi namun sangat berbahaya juga untuk bisa berpikir bahwa baju besi yang Anda telah siapkan itu, dan dia berkata bahwa saya tidak akan pernah menyerah gitu. Tekanan itu berkembang gitu kan ya. Kita nggak sadar kalau nanti itu bisa menyerang kita gitu. Jadi dalam akuntansi seperti area lain dalam bisnis itu, kita sering menghadapi dilema etika juga. Ya, beberapa dilema itu sebenarnya sederhana dan mudah sih, namun banyak juga masalah etika itu yang tidak mudah diselesaikan gitu kan, butuh pilihan yang sulit gitu atas beberapa alternatif yang ada. Nah, perusahaan biasanya dia berkonsentrasi agar bisa memaksimalkan hasil ya, agar bisa tantangan itu dihadapi, kemudian menekankan hasil jangka pendeknya, menempatkan akuntan di lingkungan konflik ya, dan itu informasinya. Dan sebenarnya nggak mudah ya kalau kita melakukan hal yang benar. Hal yang benar itu tentu sulit untuk dilakukan. Oke. Nah, I've always provide an answer. Dibilang technical competence is not enough when encountering ethical decision. Kemudian ini berbicara tentang konvergensi internasional. Jadi yang dibahas ketika di awal, konvergensi terhadap seperangkat laporan keuangan itu sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin gitu kan ya. Jadi pada 2002 misalnya ISD dan FASB dia memformalkan komitmen untuk bisa mengkonvergens US GAAP ya, dan ya
mereka membuat kesepakatan ya bagaimana convergence is occurring. Nih, ini China's goal eliminate difference between standard. Japan now permit the years. Kemudian ISB and FASB spend last 12 years working to complete the standard. Jadi istilahnya ini adalah salah satu contoh ya bagaimana konvergensi itu akhirnya terjadi. Ya. Oke teman-teman, saya cukup ya untuk materi ini. Ini sebenarnya informasi tambahan aja. Teman-teman silahkan baca jika ingin menambah pengetahuannya. Dan kita cukupkan sampai di sini. Nanti saya akan berikan tugasnya teman-teman di Island. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.